Pada di mana sih nih mereka? Neng, taksi Neng. Allah, jam berapa nih? Katanya 7:30. You know lah, Jakarta is macet everywhere. Macet everywhere. Lu tidur kayak orang mati. Lu tuh anjing apa kebo sih sebenarnya? Dibangunin susah banget. Nih, ambil barang-barang lu. Yang ada gue tuh harusnya marah. Orang lagi mimpi pelukan sama Nisa di kamar, malah ada sapi keluar kandang. Maaf ya sayang, kamu nunggu lama ya. Udah sarapan belum? Udah dong, aku juga udah beliin buat kamu tuh. Makasih. Macama. Buat aku mana? Makanya punya cewek dong. Mana tiketnya? Udah lo beli kan? Udah dong. Nih, KTP, kumpulin. KTP kamu juga yang. Oke. Yang, jadinya gimana? Papa mama kamu beneran nelpon Nisa? Iya bener yang. Untung udah aku brief dulu si Nisa. Kalau enggak, bisa ketahuan bohong deh. Oke, aman kalau gitu. Tapi si Nisa nggak bisa jemput kita ke bandara loh. Ya udah, nggak apa-apa. Si anjing dan nelpon Bang Igun kok. Katanya nanti ada orang dia yang jemput. Siapa namanya, Jing? kalau nggak salah Yansen namanya. Yansen, kayak apa orangnya? Pokoknya kata Bang Igun orangnya nyentrik. Udah, gitu doang deskripsinya. Gimana mau ketemu? Malah gampang lah. Emang lo sering lihat orang yang penampilannya nyentrik di bandara? Ya juga sih. Ya udah yuk check in. Dek, namanya siapa? Bendot om. Lah, namanya kok kayak nama peliharaan. Daripada anjing. Sap, nyambung aja lo. Mama lihat ada orang botak. Bocah, lo juga botak. Bapak sama anak berantem. Maaf ya pak, anak saya memang gitu kalau ngomong suka keceplosan. Iya bu, nggak apa-apa. Nih orang udah biasa dihina. Sap, kalau pesawat ini landing kita berantem aja yuk. Enggak, gue nggak mau nyiksa peliharaan sendiri. Minangkabau, here we come. Jangan norak deh, Jing. Diliatin orang tuh. Bodoh. Mana ya orang nyentriknya? Tadi sih udah gue chat orangnya sewaktu ngambil tas. Katanya dia udah nunggu di depan. Jangan-jangan itu. Astaga. Iya bener, kayaknya itu. Kok gue no comment ya? Gue juga. You man, you man. Holy shit. Dan Kalian kenapa? Ada yang salah? Enggak. Ya udah, yuk kalau gitu kita langsung berangkat. Bang, bisa kecilin nggak musiknya? Oke. Ada yang mau ditanyakan ya? Cuman mau cerita bang. Cerita apa bro? Abang kenal nggak dengan Pak Arman? Oh, temannya Bang Igun itu. Belum pernah ketemu sih, cuma tahu nama. Iya, Pak Arman sahabat Bang Igun dari kecil. Kenapa dia dipanggil Pak? Emangnya orangnya sudah tua ya? Orangnya sih masih muda, cuma dia dosen di kampus kami. Sudah menikah belum orangnya? Belum bang, tapi usianya udah 35. Oh, bujang tua berarti. Lah, bujang kan bahasa Medannya alat vital bang. Kepala penyu bawah maksud lo? Iya bang. Ya enggak lah. Kalau bagi kami, bujang itu artinya laki-laki yang umurnya udah kepala 3, tapi belum menikah bro. Oh iya bang, gue denger Bang Yansen punya kakak. Iya, namanya Johnson. Dia sopir ambulan di desa Sungai Penuh.
Kok kamu tahu ceritanya? Dari Bang Igun ya? Bukan dari Bang Igun, tapi dari Pak Arman. Katanya sekitar 5 tahun yang lalu, kalian berangkat ke Rinjani. Iya, tapi hanya Bang Igun dan dua temannya saja yang jadi ke sana. Sedangkan kami pulang waktu sampai di Lampung karena ada berita duka. Iya bang, gua tahu ceritanya. Soal insiden itu, jadi Bang Yansen nggak pernah ketemu Pak Arman dan Kak Adi ya? Kan udah ku bilang, belum pernah ketemu mereka, bro. Terus, kenapa Bang Igun bisa kenal dengan Pak Arman dan Kak Adi? Oh, soal itu. Itu Bang Igun juga pernah cerita. Katanya, keluarga Bang Igun pindah dari Padang ke Sungai Penuh. Waktu dia masuk SMP, dia cerita ada teman SD-nya sewaktu masih di Padang dulu. Mau ikut, tapi mereka tinggal di Jakarta. Oh, gitu ceritanya. Kalau dengan Kak Ardi? Yang saya tahu, itu cuman temannya Arman, bro. Bang, ada lubang besar tuh di depan kita. Hajar, bro. Bang, kok nggak ngindar? Yang di belakang bangun nih. Lelaki sejati pantang menghindar lubang. Leganya beli cemilan ah. Totalnya jadi 92.300 ya Om. Uangnya 100.000. Kembaliannya 7.700 ya Om. Ini 7.000-nya sisanya permen ya. Terima kasih. Cuma 1 botol. 1 botol minum aja Om. Ya, Nggak belanja yang lain. tidak. Total belanjaannya 3.500 ya Om. Nih, ambil semua. Loh, kok bayar pakai permen? Emang gue kasih apaan? Karena kasir di sini selalu menukarkan kembalian dengan permen. Hah? Ya Mas, silakan selanjutnya. Belanja apa aja? Loh, lu bukannya banci yang kemarin? Mirip aja kali. Totalnya 124.100 ya Mas. Nih uangnya. Nggak mau beli yang lain Mas? Kondom kek? Atau mau beli aku juga boleh. Najis lu. Sombong. Nih kembaliannya 900. Yo, Bang Igun. Habis pulang kantor ya, Bang? Bang Igun ya? Ya, kalian tamu yang dari Jakarta itu ya? Iya bang, kami pendaki dari Jakarta itu. Tak kusangka monyet ini membawa kalian ke sini. Ya sudah, kita ngobrolnya di rumah aja. Papa, aku pulang. Bendot, kok kamu ada di sini? Ada Om Botak lagi. Mama, Om Botak yang ketemu di pesawat tadi datang lagi. Jadi dia anak Bang Igun. Ya, kenalkan, ini Laksmi, istri abang. Nggak sangka ya, ternyata kita ketemu lagi. Kalau tahu gitu, kenapa tadi nggak pulang bareng aja? Aku aja tadi nggak tahu kalau Mbak Laksmi tadi ada di bandara. Bang Igun cuma pesen buat jemput kalian bertiga. Jangankan kalian, abang aja nggak tahu kalau anak dan istri abang pulang hari ini. Gini loh ceritanya. 3 hari yang lalu, kami berangkat ke Jakarta. Besok pamannya Berry yang lagi sakit di sana. Rencananya sih mau seminggu sekalian jalan-jalan. Tapi tiba-tiba ingat kalau hari ini hari ulang tahunnya Papa Berry. Makanya kita sengaja nggak ngasih kabar pulang lebih awal. Biar kejutan untuk papanya Berry. Nama anaknya Bang Igun sebenarnya siapa sih? Namanya Berry Don Sugundala, tapi teman-temannya memanggil namanya Bendot
karena dia gendut. Oh gitu ternyata. Wow, jadi kue yang di depan TV itu boleh dimakan dong? Boleh, tapi bapaknya Berry dulu yang potong ya. Beli kue di mana? Di toko kue dekat sini, Pak. Kemarin Mama udah pesen lewat telepon. Bagus kan bentuknya? Iya, Ma, terima kasih. Oh iya, kalian bertiga bawa barang-barang kalian masuk ke kamar ya. Yang ada di belakang. Kamar mandi kalian ada di dapur ya. Dan Yansen, kamu boleh pulang sekarang. Apa nggak baiknya dipotong dulu bang kuenya? Kayaknya enak tuh. Ya, kuenya pasti dipotong lah. Tapi setelah kamu pulang, Hahaha, rasain Om. Sebelum make quiz, kita nyanyiin dulu yuk lagunya. Panjang umurnya, Sehat badannya, halal bisnisnya, berkah hidupnya, pada akhirnya husnul khotimah. Panjang umurnya, sehat badannya, halal bisnisnya, berkah hidupnya, pada akhirnya husnul khotimah. Kejadian tadi seru juga ya. sering-sering aja kayak gitu. semenjak abang menikah, belum pernah dirayain semeriah ini. Sap, itu foto lu ambil dari mana? Dari ruang tamu Bang Igun. Kenapa kamu tertarik dengan foto itu? Ini foto siapa, Bang? Itu fotonya ayah abang sama sahabat dekatnya dulu. Pasti ini foto sudah lama banget ya. Ya, itu foto waktu dia terakhir mendaki bersama sahabatnya. Anak kaki gunung bisa vakum juga ya? Tergantung peristiwanya. Oh iya bang, rencana besok gimana? Siapa yang jemput kita? Sudah abang telepon. Besok pagi sekitar pukul 8, Jansen yang akan menjemput kalian dari sini. Abang gak bisa anter. Besok jam 7 pagi, abang harus mencarikan sekolah untuk Berry. Soalnya tahun ini dia udah sekolah. Setelah mengantarnya, abang akan menunggu di pos pendaftaran. Makasih banyak ya, Bang. Udah ngatur semuanya. Mungkin kalau nggak ada abang, pasti semuanya nggak akan mudah. Itu sudah tugas abang untuk mengatasi setiap kendala yang ada bagi pendaki yang mau mendaki di Gunung Kerinci. Selama ini ya bang, gue belum pernah ketemu pendaki yang jadi panutan. Memang tolak ukurnya apa? Kalau menurut gua ya bang, alat ukurnya itu dari berapa banyak gunung yang dia daki. Mendaki itu membuat kita menjadi diri sendiri, bukan meniru orang lain. Lalu Bang Igun terinspirasi naik gunung dari mana? Sudah menjadi hobi keluarga, turun-temurun. Oh iya bang, kalau boleh tahu, prestasi paling tinggi abang di bidang naik gunung apa? Prestasi? Tidak ada yang seperti itu. Hanya mendaki seperti orang pada umumnya. Abang pernah mendaki Gunung Jayawijaya nggak? Yang ada di Papua itu. Katanya itu gunung tertinggi di Indonesia. Abang tidak tertarik untuk ke sana. Kalau kenalan Bang Igun yang pernah ke sana ada tidak? Sepertinya kamu benar-benar ingin ke sana ya? Iyalah bang, bagi seorang pendaki di Indonesia itu pencapaian tertinggi. Tapi menurut abang, itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Hanya sebatas kepuasan ego semata. Benar juga sih, itu tapi namanya darah muda. Selalu mencari tantangan terbesar dalam hidupnya. Begini ya, tidak sedikit abang bertemu pendaki yang pernah mendaki di gunung-gunung tertinggi di Indonesia. Secara tidak sadar, mereka menjadi sombong ketika turun, ingin memberitahu semua orang bahwa ia pernah ke sana. Padahal nggak ditanya. Hal itu terjadi hanya karena ingin dianggap berpengalaman dalam hobinya dan membuat lawan bicaranya jadi iri. Apa menurutmu itu cara orang berpengalaman? Bener tuh bang. Lagi pula, gue sih nggak tertarik untuk ke sana. Karena setelah wisuda, gue mau langsung ngelamar kerja. Kalau gue sih, bisa aja kalau udah kerja cuti buat ke sana. Iya, itu sih hak masing-masing kalian. Oh iya bang, balik soal foto ini. Kalau boleh tahu,
ayah Bang Igun ada di mana sekarang? Dia sudah berpulang sekarang 3 tahun yang lalu. Maaf Bang, aku nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Kita semua akan kembali ke sana. Kalau sahabat ayah Bang Igun yang ada di foto itu, apa juga sudah berpulang? Oh, laki-laki yang ada di foto itu sahabat seperjuangannya ayah abang. Namanya Rizal Montana. Foto itu diambil sebelum ia hilang di gunung. Hah? Hilang? Dia hilang dulu, belasan tahun yang lalu. Cerita detailnya gimana, Bang? Ceritanya panjang, harus dimulai dari awal. Cerita aja, Bang. Daripada kita penasaran. Baiklah, dulu belasan tahun yang lalu, abang mau masuk sekolah kelas 1 SMP. Kami sekeluarga pindah dari Padang ke desa Sungai Penuh ini karena orang tua abang ingin kembali dan menetap di kampung halamannya. Terlebih, kami mendapatkan rumah baru dengan harga murah karena sebelumnya kami sekeluarga hanya bisa mengontrak di Padang. Singkat cerita, ayah abang punya sahabat dari kecil yang sama-sama asli orang desa ini. Ya, namanya itu tadi, Rizal Montana. Ia punya hobi yang sama, yaitu mendaki. Beberapa tahun berselang saat melakukan pendakian bersama, Rizal Montana berkenalan dengan seorang perempuan, namanya Anjani. 2 tahun kemudian, mereka pun menikah dan memiliki seorang anak. 5 tahun berselang, tepatnya di tahun 2000, tiba-tiba suatu hari Rizal datang ke rumah ayah abang. Ia berkata sedang bertengkar hebat dengan istrinya. Mendengar itu, ayah abang langsung mengajaknya mendaki Gunung Kerinci untuk tenangkan pikiran dan batinnya. Sampai tiba musibah itu datang. Di perjalanan turun gunung untuk kembali ke tenda, Rizal menghilang. Seingat ayahnya abang, terakhir kali dia melihat sahabatnya itu masih berjalan di belakang. Lalu, di pertengahan jalur turun, ayah abang berkata, ia ingin cepat sampai ke shelter 3 untuk mengambil air karena sudah kehabisan logistik. Rizal Montana dengan santainya menjawab, Duluan, aku beguyur saja. Aku masih nak ngenyangka matu nyengok pemandangan iko. Mendengar itu, ayahku mempercepat langkahnya. Setelah sampai di tenda hingga sore hari, sahabatnya itu malah tak kunjung tiba. Ayah mulai khawatir, berinisiatif mengajak pendaki yang lain yang ada di sana untuk mencari sahabatnya itu di area sekitar. Tapi ternyata tak kunjung ketemu juga. Ia memutuskan untuk turun dan melaporkan pada penduduk setempat dan meminta bantuan dari tim penyelamat nasional di daerah ini untuk membantu mencarinya. Setelah 1 minggu pencarian pun berlalu, namun hasilnya tetap nihil. Sama sekali tak ada tanda-tanda yang ditinggalkan sahabatnya itu. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Ayah pulang, meninggalkan luka yang dalam. Dengan berat hati, ia terpaksa menceritakan itu kepada anak dan istrinya. Setahun yang lalu, istri dari Rizal Montana yaitu Ibu Anjani datang ke sini dan menceritakan kalau sekarang anaknya sudah menjadi anggota Tipanas yang bekerja di Jakarta. Tapi baru-baru ini anaknya pulang kampung mengambil cuti karena ibunya sakit. Bang Igun tahu cerita ini dari ayahnya ya? Iya, setelah kematian sahabatnya, ayahku benar-benar kehilangan semangat untuk mendaki. Sebelum kematiannya, ia sempat berkata, kalau nanti anak sahabatnya itu sudah besar, pasti akan kembali dan menjadi pendaki yang hebat. Awalnya, abang pikir itu kata kiasan saja, tapi ternyata perkataan itu sekarang terbukti benar. Cerita yang mengharukan ya bang. Ya sudah, kita sudahi dulu pembicaraan ini. Sudah pukul 11 malam. Besok pagi banyak yang harus dikerjakan. Oke bang.